mulai. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, mulai. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi Innakum zalamtum. Ulang. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikum innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikum. Mim ketemu ba. Kum. Ulang. Innakum anfusakum bittikhadhikum. Ulang. Innakum zalamtum Anfusakum bittikhadhikum. Lagi. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikum. Terus bittikhadhikumul ijla fatubu. Ulang. Bittikhadhikumul ijla fatubu. Lagi. Bittikhadhikumul ijla fatubu. Lagi. Bittikhadhikumul ijla fatubu. Fatubu. Watubu ila bari'ikum Faqtulu. Lagi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu. Lagi. Watubu ila bari'ikum Faqtulu. faqtulu anfusakum. Lagi. Faqtulu anfusakum. Terus. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Indah. Ulang. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Khairul lakum. Ulang. Dzalikum khairul lakum Inda bari'ikum. Ulang. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Terus. Fataba alaikum. Lagi. Fataba alaikum. Terus. Innahu wat-tawwabur rahim. Huwat tawwabur rahim. Ulang. Innahu huwat tawwabur rahim. Ulang. Innahu wat-tawwabur rahim. Lanjut. Wa iz qultum ya Musa Lan nu'mina lak. Ulang. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina lak. Lagi. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina lak. Ya Musa lan nu'mina lak. Wa idh qultum Wa iz qultum ya Musa
lagi. Wa is qultum ya Musa lan Nu'mina lak. Yang dua harakat itu sama. Ya Musa lan, ulang. Wa idh qultum. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina lak, lagi. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina lak, lagi. Wa is qultum Ya Musa lan nu'mina lak, terus. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, lagi. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, lagi. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, hatta narallaha jahratan fa'akhazatkumus sa'iqah, lagi. Hatta narallaha jahratan fa'akhazatkumus sa'iqah, ulang. hatta narallaha jahratan fa'akhazatkumus sa'iqah, lagi. hatta Allah jahratan fa'akhazatkumus sa'iqah, fa'akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, lagi. Fa'akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, lagi. fa'akhazatkumus Sa'iqatu wa antum tanzurun. Lut, lanjut. summa ba'asnakum min ba'di mautikum, Ulang. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum, lagi. summa ba'asnakum min ba'di mautikum, Lagi. summa ba'asnakum min ba'di mautikum, Terus. Mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Jadi sering-sering diulang-ulang, insyaallah nanti lancar. Kita baca terjemahannya ayat 54 ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh dialah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Ayat 55. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Ayat 56. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur.
Jadi ayat yang 54 Allah katakan kepada orang yang menyembah patung anak sapi. Jadi kata Nabi Musa, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Jadi menyembah selain Allah itu zalim namanya, karena tidak meletakkan pada tempat yang sebenarnya. Seharusnya dengan dia menyembah Allah, tapi tidak menyembah Allah, justru menyembah patung anak sapi. Makanya dikatakan zalim. Jadi zalim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempat yang seharusnya, itu zalim namanya. Seharusnya menyembah Allah tapi tidak menyembah Allah, itu zalim. Lalu Nabi Musa katakan, fatubu ila barikum, bertobatlah kalian kepada penciptamu. Yang maha pencipta siapa? Allah. Jadi Nabi Musa katakan kepada kaumnya, bertobatlah kalian kepada Allah, begitu. Caranya gimana? Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Itu cara bertobat umatnya Nabi Musa dahulu. Dia melanggar aturan Allah, dosa. Karena punya dosa dia disuruh tobat. Dosanya enggak tanggung-tanggung, syirik, menyembah patung. Itu dosa besar. Disuruh membunuh dirinya karena dia melakukan perbuatan dosa. Itu umat siapa? Nabi Musa. Nah, di dalam tafsir Jalalain ini, orang yang tidak menyembah patung disuruh membunuh orang yang menyembah patung. Jadi orang yang tidak bersalah disuruh membunuh orang yang bersalah. Dalam tafsir lain, orang yang menyembah patung saling membunuh. Dalam tafsir yang lain lagi, orang yang menyembah patung disuruh membunuh dirinya. Yang jelas di sini tobatnya itu caranya dengan membunuh. Ada yang mengatakan yang benar membunuh yang salah, ada yang mengatakan yang salah sama-sama penyembah patung saling membunuh. Dan pendapat yang lain, yang menyembah patung supaya bunuh diri. Itu cara bertobat dahulu umatnya Nabi Musa. Tetapi umat Nabi Muhammad enggak seperti itu. Taubatnya umat Nabi Muhammad itu satu, kapok, jerak, terus merubah sikap. Yang tidak baik diganti dengan yang baik. Yang tadinya tidak taat diganti dengan taat. Terus apa? Banyak istighfar. Kalau terkait dengan masalah manusia, minta maaf, minta ridhonya. Itu umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau begitu umatnya Nabi Muhammad taubatnya ringan ya. Ringan. Nah, dalam pelaksanaannya taubat yang mesti dilakukan dengan membunuh dirinya, atau tadi orang yang tidak salah membunuh orang yang salah, supaya tidak ragu-ragu dan tidak ada kasihan, diturunkanlah awan hitam oleh Allah. Diturunkan awan hitam sehingga gelap. Nah, kalau
lihat mungkin tidak tega, ini teman, ini sahabat dan sebagainya. Tidak tega, muncul kasih sayang, tidak akan terjadi pembunuhan. Diturunkanlah awan hitam sehingga tidak kelihatan. Sehingga korban yang terjadi pada waktu itu, pada zaman siapa? Nabi Musa, terkait dengan apa? Orang yang menyembah patung anak sapi. Korbannya sampai mencapai 70.000 orang. Banyak berarti ya. Ini di tafsir apa? Jalalain. Jadi sebanyak 70.000 orang. Tapi mesti diingat, ini dulu pada zaman Nabi Musa. Kalau sekarang berbeda. Umatnya Nabi Muhammad itu enak sebenarnya, tobatnya enak. Yang penting tadi apa? Kapok, jerak, merubah kebiasaan yang jelek menjadi kebiasaan yang baik. Dengan kata lain, taat. Udah taat dah. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Fataba alaikum. Jadi Allah menerima tobat kalian. Kalau itu kamu lakukan, Allah Maha penerima tobat. Nah, dzalikum khairul lakum inda barikum. Itu lebih baik di sisi penciptamu, di sisi Allah yang seperti itu lebih baik. Melaksanakan apa? Pertobatan. Allah Maha penerima tobat. Allah Maha pengasih dan Maha penyayang. Itu ayat berapa? 54. Kemudian ayat 55. Wa idza qultum, dan ingatlah ketika kamu berkata. Kamu ini siapa? Orang-orang yang menyembah patung anak sapi, umatnya Nabi Musa. Ketika dia pergi dengan Nabi Musa untuk memohon ampunan kepada Allah karena melakukan kesalahan. Kesalahannya apa tadi? Menyembah patung anak sapi. Dan mereka sudah mendengar firman-firman Allah bahwa mereka disuruh bertobat. Ayat sebelumnya kan disuruh bertobat. Makanya dia bersama Nabi Musa untuk pergi melakukan pertobatan supaya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya apa? Nyembah patung. Lalu kamu katakan pada waktu itu, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jaratan. Kami ini, siapa ini kami yang mengatakan itu? Penyembah apa? Patung. Kami ini tidak akan iman kepadamu sehingga kami bisa melihat Allah dengan jelas di depan mata. Ini nantang berarti kan. Jadi yang dihadapi kan Nabi Musa, ya, bukan Allah. Jadi lalu bilang sama Musa, kami tidak akan percaya sebelum kamu bisa memperlihatkan Allah dengan jelas di depan mata. Nantang. Jadi sebenarnya ingkar dengan terang-terangan. Dulu siapa? Umatnya Nabi Musa. Nah, kadang-kadang masa sekarang juga banyak yang berani juga umatnya Nabi Muhammad, ya, berani nantang. Lalu beda, pada zaman Nabi Musa itu azabnya langsung, lalu disambar petir. Nah, ngomong begitu langsung halilintar, petir menyambar, matilah mereka itu. Disambar petir. Kalau sekarang kan enggak, ya. Ngomong bagaimanapun enggak ada siksa yang langsung. Dulu langsung itu ngomong macam-macam itu sambar petir. Itu hukuman langsung dari Allah. Wa antum tanzurun. Kalian tahu itu, menyaksikan kejadian itu. Kata Allah.
Nah, ayat berikutnya 56. Disambar petir mati. Summa ba'asnakum ahyainakum. Kemudian kami hidupkan kamu. Disambar petir tadi mati, masih dikasih kesempatan oleh Allah, dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi. Nah, itu kan Allah kuasa, kan gampang bagi Allah. Sudah hangus, disambar petir, Allah menghidupkan, tinggal hiduplah kamu, ya hidup. Allah kuasa, nggak ada yang susah bagi Allah untuk menghidupkan kembali. Menciptakan dari yang tidak ada bisa, apalagi hanya menghidupkan lagi. Mim ba'di mautikum, setelah kalian mati. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Itu nikmat Allah. Kamu diazab, nantang sama Nabi, disambar petir sebagai hukuman, mati kamu, lalu Allah hidupkan. Itu nikmat Allah supaya disyukuri, disyukuri. Nah, kita umat Nabi Muhammad jangan nunggu azab dulu baru ada banjir, ada gempa baru mau tobat. Jangan nunggu itu. Justru kita berbuat dosa langsung segera bertobat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau orang yang beriman itu, kata Ibnu Mas'ud, begitu melihat dosa seperti apa? Duduk di kaki gunung yang tinggi, mungkin batunya bergerak tuh. Berani nggak kira-kira? Lari. Segeralah lari, takut kejatuhan batu. Itu orang beriman mesti seperti itu. Jadi kita sebagai Nabi Muhammad berjuang untuk senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, apalagi dosa besar seperti syirik. Banyak perbuatan-perbuatan yang terkait dengan masalah syirik ini. Jadi menyembah selain Allah, ya masalah-masalah yakin kepada benda-benda tertentu dan sebagainya, ya. Perdukunan, percaya sama dukun-dukun itu, sehingga seolah-olah dukun ini jadi pegangan atau jimat-jimat, ya, dan seterusnya. Itu mesti hati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah dosa, bahkan dosa syirik, dosa besar. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.